أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Al-mukarram, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sejadah fajar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari ini kita masih diberi oleh Allah iman Islam sehingga kita bisa istiqomah ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya nih kita sama-sama berkumpul dari mana, yaitu semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ini amal kita, amal untuk bekal kita di akhirat. Amin. Dan dengan kita sama-sama kumpul, sama-sama menyambung silaturahmi, insya Allah seandainya kita pun meninggal mati syahid akhirat. Artinya ketika kita meninggal, yang mana kita berada di dalam kubur, terus dua malaikat ini tidak akan nanya kita. Malaikat munkar nangkir ini tidak akan nanya kepada kita, langsung kita ditidurkan sampai hari kiamat. Ini disebut dengan syahid akhirat. Selawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan selawat kita mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan dengan selawat kita bisa bertemu kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya akan bahas masalah tingkat-tingkatan puasa. Puasa itu kalau di dalam kitab Ihya itu dibagi 3, Pak, Bu. Jadi ada tingkat-tingkatan. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang-orang yang soleh. Yang ketiga ada puasanya orang yang lebih istimewa. Lebih istimewa lagi. Nah, kalau yang pertama ini puasa orang yang awam. Apa sih puasa orang awam? Yaitu mereka menahan lapar dan haus. Kapan? Mulai matahari muncul sampai matahari tenggelam. Itulah puasanya. Yang membatalkan puasa makan, kecuali lah kita makan karena lupa, sekalipun 2 piring kita makan, 3 piring karena lupa, tidak apa-apa. Jangan ya udah pas separuh udah makan ingat lanjut lajak kan ya batal lah puasanya. Ya. Kalau 3-4 piring makan terus tidak masalah, yang penting lupa. Ya, yang penting lupa. Ya, penting lupa. Saya pun Pak biasa pingin juga lupa puasa itu. Tak ada ya lupa-lupa. Ingat terus ya udahlah. Masya Allah. Jadi kita kembali lagi. Jadi yang membatalkan puasa, ya itulah salah satunya ya memasukkan sesuatu di dalam perut, dalam mulut. Beda dengan ini biasa ibu-ibu kalau masak itu kan ya, nyicipi, ya diletakkan di ujung lidah kan, sekedar merasakan asin atau manis je. Itu tidak apa-apa, tapi harus diludahkan segera, jangan sampai ditelan. Kalau ditelan ya batal lah puasanya. Nah, itu. Jadi kalau puasa orang awam ya itulah sekedar menahan lapar, haus yang membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Kumpul suami istri di bulan puasa
Yang kena ini hukum, kena fidyah, kena hukumnya, kena damnya, yaitu suaminya. Kalau ibu tidak kena. Ya, di antaranya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, pernah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, celaka saya. Apa yang menyebab kamu celaka? Saya kumpul dengan istri saya. Udah, ini kata Rasulullah, kamu merdekakan hamba saya. Ya Rasulullah, tidak mampu saya merdekakan hamba saya. Udahlah, kalau gitu kamu puasa 2 bulan ya. Jangankan 2 bulan ya Rasulullah, 1 hari ya boro-boro. Kebetulan itu pengantin baru, Pak. Sini kan tak ada pengantin baru nih, lama semua nih. Ya. Jadi Masya Allah. Jadi yang selanjutnya, ya Rasulullah, aku ya jangankan 2 bulan, 1 hari tidak mampu. Kata Nabi, ya kasih makan atau memberi makan kepada orang miskin sebanyak 60 orang. 60 orang. Ya Rasulullah, saya ini miskin nih. Gimana ya Rasulullah? Udahlah, intinya udahlah, yang kormah nih 2 keranjang yang ambil kamu ya lah semuanya. Ya. Nah, itulah salah satu denda atau fidyah bagi orang yang ngumpuli atau melakukan ya suami istri di bulan puasa, bukan di waktu malam ya Pak Bu ya. Kalau waktu malam ya tidak masalah, no problem, tidak masalah. Tapi kalau udah siang ya itulah kena denda atau fidyahnya. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi batal-batal puasa ya, yang jelas ya batal-batal puasa insya Allah tahu semua lah batal puasa. Jadi intinya gini loh Pak Bu, ya sama-sama lah kita. Masa kita nih puasa itu tak itu ya. Artinya gini, masa kita nahan lapar haus ya? Masa kita nahan lapar haus, minum yang lain dan sebagainya, yang zohir-zohirnya ya? Kenapa kita tidak ada tingkatan selanjutnya? Ya, apa kata Nabi Muhammad SAW? Kam min shaimin laisa lahu jaza illa ju' wal 'atash. Kalau pakai shin haus, tapi kalau pakai sin bersin sikit ya, wal 'atash sikit ya, sin shin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Artinya gini, banyak sekali orang yang melakukan puasa tetapi mereka tidak mendapatkan pahala dari puasa kecuali apa? Lapar dan haus. Ya dia puasa betul, dia nahan lapar haus betul, tapi tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena yang puasa cuma pokoknya ya nahan lapar haus, tapi yang lain tidak dijaga. Ya. Terus kita kembali lagi tingkat yang kedua. Puasa yang tingkat kedua itu apa? Selain kita menahan lapar dan haus, dahaga dan sebagainya, menahan yang membatalkan puasa, juga kita harus menahan mata kita. Ya, ini tingkatan yang kedua. Mata kita harus jaga. Kadang-kadang kalau saya naik motor tuh ya Pak Bu, motor kan depan ada bangkuan, ya, kemudian lagi nampak paha betesnya. Sebab salah tak nengok, bahaya nabrak. Noleh ke kanan bahaya juga, noleh ke kiri pun juga bahaya, ke atas bahaya lagi, ke belakang juga bahaya. Mau tak mau lah nengok ya terus. Tinggal banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu aja ya, rezeki kata Bapak. Makanya orang-orang dahulu, kalau kita ingat-ingat orang dulu-dulu, ya daerah-daerah kami lah, Kakap lah khususnya kan, umumnya lah. Kalau orang-orang dahulu kalau beli ikan itu memang udah disiapkan untuk 1 bulan. Ya memang dulu-dulu ikan kering, ikan apa, pokok macam-macam udah disiapkan memang. Kenapa? Biar beliau tuh siang tuh tidak kemana-mana. Jadi baca Al-Quran terus, menghatamkan Al-Quran, malamnya baru sholat tarawih. Beliau memang betul-betul kalau orang-orang dulu tuh dijaga betul-betul puasanya. Kalau kita sekarang nih ya Allah, tiap waktu sikit-sikit ke pasar, kurang garam ke pasar, kurang micin ke pasar, ya Allah, sikit-sikit ke pasar, ya inilah ya, Masya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah puasa yang tingkat orang yang kedua. Jadi kita menahan mata,
telinga kita juga kita tahan, ya, mulut kita juga kita tahan. Mulut apa yang harus kita tahan? Ghibah, menceritakan keburukan orang lain. Ghibah. Kadang-kadang kita suka ngomongkan orang. Kadang-kadang kalau kita ngomong, satu nanya, siapa dia? Mula nanya lagi, siapa dia katanya? Siapa dia? Siapa dia? Nanya keterangan ini siapa yang melakukan segini, gini, dan seterusnya. Masya Allah. Jadi ghibah ini kan menceritakan aib orang lain. Aib orang lain yang tidak boleh kita ceritakan. Apalagi yang enggak, yang bukan, beliau enggak melakukan, kita ceritakan, kita fitnah lagi. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Kata Allah, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu lebih kejam. Difitnah lah, bagi sejadah fajar, difitnah dan sebagainya. Ya itu enggak boleh, itu dosa. Tabayun dulu, nanya dulu, cari keterangan dulu. Jangan langsung gini dan sebagainya, ya tidak boleh. Nah, maka puasa yang tingkat kedua ini ya termasuklah kita tidak boleh memfitnah saudara kita, saudari kita, tidak boleh kita menceritakan aib mereka dan lain sebagainya. Pernah zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang mana sahabat itu memanggil sahabat lah termasuk Rasulullah SAW. Istilahnya bahasanya itu makan-makan lah gitu ya Pak Bu, makan-makan kayak kita lah nih Pak. Tiba-tiba ada salah satu sahabat buang angin, ya, ada salah satu sahabat membuang angin. Rasulullah itu sempat muka beliau tuh agaknya merah gitu, kayaknya marah gitu bahasanya lah, bahasa kita lah ya, marah gitu. Kok buang angin di depan orang umum? Tapi kena kebijakan Rasulullah, ya, kearifannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabat, mari kita semuanya mengambil wudhu. Ayo semua kita mengambil wudhu. Tapi Rasulullah tidak langsung, siapa yang buang angin? Ayo batal, ambil wudhu. Enggak. Tapi Rasulullah, ayo kita ngambil wudhu semuanya. Kenapa? Karena tadi kita barusan makan daging unta. Artinya bagaimana Pak Bu? Menurut Imam Hambal, nah Imam Hambal kita lari ke mazhab lain. Menurut Imam Hambal, ketika mereka memakan daging unta maka batallah wudunya. Ya, batallah wudunya. Kalau Imam Syafi'i makan unta berapa ekor pun boleh, tidak batal wudu, tetap ya wudunya tidak batal. Tapi kalau Imam Hambal ketika dia makan daging unta walaupun sedikit maka batallah wudunya. Jadi Rasulullah, ayo wudu semua, hanya wudulah semuanya. Jadi kan tidak ketahuan. Artinya bagaimana? Artinya Rasulullah saja menutupi aib saudaranya yaitu sahabatnya. Tidak diceritakan. Kita kadang-kadang nih sikit-sikit mulai ceritakan kawan, ceritakan sana, bahkan jelek-jelekkan. Ya. Yang salah ya tidak boleh kita ceritakan, apalagi yang benar kita fitnah dan lain dan sebagainya. Ini akan merusak puasa kita tingkat kedua. Kita puasa nahan lapar haus tapi tidak dapat apa-apa. Banyak sekali orang yang melaksanakan puasa tapi tidak mendapatkan pahala sama sekali kecuali lapar dan haus. Itu harus kita hindari semuanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama lah. Bukan saya aja, kita sama-sama. Mari kita sama-sama perbaiki puasa kita. Apalagi zaman sekarang ini harus kita sekarang nih Pak banyak-banyak berdoa aja ya. Banyak minta kepada Allah sehat walafiat, minta kepada Allah panjang umur untuk ibadah kepada Allah, minta kepada Allah ya, yang namakan afiat itu dengan sehat itu beda. Kalau orang sehat artinya dia tidak sakit peluh, pilek, demam, itu sehat. Tapi kalau afiat walaupun dia peluh pilek tetap ya dia ikut belajar, itu namanya afiat. Ya, tetap ya dia tadinya beliau biasa sehat baca Al-Qur'an, ketika beliau sakit tetap ya baca Al-Qur'an, itu namanya afiat. Ya, afiat itu dia walaupun dia ketika dia uji oleh Allah, dikasih oleh Allah musibah,
tetap dia melakukan ibadah, itu namanya afiah. Tapi kalau orang yang tidak sehat, sakit, demam dan sebagainya, mungkin dia kemungkinan tidak kemana-mana atau tidak ngikut sholat jamaah dan sebagainya karena sakit. Itu sakit hubungannya sehat karena tidak sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita baca kunut itu kan gini apa? Wa kini syarra ma qadait. Biasa kan kalau kita baca kunut itu. Wa kini syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah saya, peliharalah saya dari keburukan suatu yang telah Engkau tentukan. Bukan artinya doa kunut itu loh Pak. Biasa yang baca doa kunut lah ya. Kalau Imam Syafi'i sunnah baca kunut, Imam Malik sunnah baca kunut, Imam Hambal tidak disunahkan, Imam Hanafi tidak disunahkan. Jadi yang menurut Imam cuma dua ya, sunnah baca kunut, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi kalau kita lihat, perhatikan doa ini, wakini atau wakina syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah kami. Ya Allah, peliharalah kami dari keburukan sesuatu yang telah Engkau tentukan. Ini ada cerita Pak. Dulu di Jalan Karet, kebetulan saya itu kan keluar dari Gang Karet, keluar dari Gang Karet. Tiba-tiba saya jumpa seorang ibu yang tua di depan saya gitu. Beliau berjalan Pak, Bu, berjalan. Terus dalam hati saya, wah ini ibu nih gayanya nih, ada Vespa di belakangnya. Arah Vespa ini kalau saya perhatikan betul-betul menabrak ibu ini. Betul-betul nabrak ibu ini. Pas depan saya tuh Vespa. Depannya Vespa itu ibu yang berjalan tadi. Jalannya udah pinggir. Tiba-tiba ini Vespa menabrak ibu itu. Yang aneh itu, Masya Allah, luar biasa. Ibu ini ndak kenapa-napa, ndak apa-apa, tetapi ibu ini langsung terpelanting arah ke kiri. Sedangkan yang nabrak itu Vespa, termasuk orangnya 2 orang, itu cacat, patah, dan Vespa pun juga rusak. Inilah arti daripada wakina syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah kami, peliharalah kami dari keburukan sesuatu yang engkau telah tentukan. Allah sudah menentukan ibu itu mendapatkan musibah, akan tetapi Allah masih menjaga ibu itu dari tabrakan, dari bahayanya dari tabrakan mobil tadi atau motor tadi. Jadi kita kadang-kadang yang namakan musibah itu Pak Bu, tidak tahu kita, tidak tahu. Makanya oleh karena itu kita harus banyak berdoa kepada Allah, banyak minta kepada Allah. Saya pun juga pernah, biasalah ya Pak Bu, yang namakan ujian itu kan macam-macam kan. Arah ke Pontianak. Tiba-tiba motor saya itu bannya rusak, putus, kempis atau bocor. Sempat juga bahasa hati kita, wah, ya kecewa. Ya, tapi di dalam dalam keputusasaan kita ini ada ya rahasia Allah yang tersembunyi, kita tidak tahu apa setelah itu. Masya Allah. Andai kata saya tadi itu berjalan, tidak ada masalah, tidak ada cobaan, tidak ada musibah, mungkin saya akan ditabrak oleh mobil, mungkin gaya orang itu, saya bilang pas saya lewat itu. Inilah maksud Allah, kenapa motor kita rusak, kenapa ban motor kita bocor. Inilah Allah, cara Allah untuk menjaga kita dari ketentuan Allah, dari keburukan Allah tadi. Maksudnya Allah ngasih musibah gitu. Kadang-kadang kita nih Pak Bu, nah ini puasa yang kedua ya. Kadang-kadang ketika kita diuji oleh Allah, kadang-kadang tuh mulai berungut-berungut, mulai marah-marah. Kadang-kadang suami, maaf ini contoh suami naik motor kan, itulah bang, kau bang, gara-gara bang terlambat. Kadang-kadang itu yang istri yang marah, ini balik lagi suami pula itulah kau dek cepat-cepat bersoleh, kalau cepat-cepat soleh kita begini. Biasa kan.
Padahal semuanya itu ada rahasia Allah, kita tidak tahu. Maka kadang-kadang yang tadi saya, inilah rahasia Allah. Oh, ini Allah menjaga kita, yang mana kita ini dikasih oleh Allah musibah, tetapi Allah menjaga masih. Sama juga ada saya punya teman kemarin, udah pesan tiket pesawat, ya cuma terlambat 5 menit. Tiba-tiba pesawat ini berangkat. Apa katanya di dalam waktu di bandara tuh? Oh, nyesal Allah, habislah duit aku nih banyak, beranak kan, ini udah berapa juta ini, gini berumut lah, macam-macam. 5 menit kemudian apa yang terjadi? Pesawat menjatuh. Alhamdulillah. Inilah manusia ya. Kalau udah terjadi barulah yuk syukur, tapi kalau belum terjadi macam-macam lah. Sebenarnya ini kan juga ujian oleh Allah, ujian Allah. Jadi tingkat kedua ini kesabaran kita harus jaga. Maksiat mulut juga kita jaga. Mulut jangan jelekkan orang, menceritakan orang, aib orang lain dan lain sebagainya. Singkat cerita, nomor 3, puasa yang khawas bil khawas, atau orang yang memiliki istimewa lebih istimewa. Ini puasanya orang yang setingkat Rasul, Nabi, atau para kekasih-kekasihnya Allah, yang mana beliau itu tidak sepi hatinya sesuatu apapun kecuali Allah. Samping itu beliau juga menahan lapar haus, mulutnya dijaga, lisannya hatinya juga dijaga, telinganya juga dijaga, matanya, tangannya, kakinya, semuanya dijaga. Ya, ada 7 anggota itu harus dijaga dari melakukan maksiat yang berupa zahir dan batin, sehingga mereka mendapatkan puasa yang lebih istimewa, yang mana hatinya selalu ingat Allah aina makanu, di mana saja ia berada, apa keberadaannya di dalam WC tetap juga ingat kepada Allah hatinya. Ketika ia berada di pasar juga ingat kepada Allah hatinya, di mana saja mereka berada. Mudah-mudahan ya bahas puasa yang singkat ini, mudah-mudahan puasa kita ini tahun ini makin bertambah tingkatannya. Tak ada puasa awam terus, istilahnya tak naik kelas terus, SD terus. Kapan naik SMP-nya, kapan SMA-nya, kapan SS1, S2, S3-nya, masa SD terus tak naik. Mudah-mudahanlah puasa kita naik, meningkat. Amal kita juga. Kalau ada kesalahan saya, Bapak Ibu, dari awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faidin. Ya, sama-sama ya Pak ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.